Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Jumpa lagi dengan Pak Fadli. Insya Allah hari ini kita akan bahas mata pelajaran sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Bab 7 KBM pertama. Judul kita hari ini adalah penyebab kebakaran dan penyelamatan diri. Sebagaimana biasa, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita awali pembahasan definisi terlebih dahulu ya. Kebakaran adalah definisi kebakaran. Kebakaran adalah peristiwa bencana yang mengancam serta mengganggu kehidupan. Jadi kebakaran adalah suatu peristiwa bencana, jelas mengancam ya, mengancam keselamatan, mengancam keamanan, serta mengganggu kehidupan. Kehidupan gak cuma kehidupan manusia aja, tetapi kehidupan makhluk-makhluk hidup yang lain selain manusia, hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Disebabkan oleh kelalaian manusia atau disebabkan oleh faktor-faktor lainnya, begitu. Itulah definisi kebakaran. Sekarang bagian berikutnya, bagian B, kita harus kenalin yang namanya sumber-sumber api. Segala sesuatu yang bisa menimbulkan timbulnya api. Yang pertama, zat-zat yang mudah terbakar. Kita tahu ya, zat yang mudah terbakar misalkan bensin, ya kan, zat-zat yang berasal dari minyak bumi atau zat-zat yang kering gitu. Itu sumber api, gampang lah pada paham. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya arus listrik, kalau konslet misalnya gitu. Seperti kita memakai listrik itu lebih dari 400 watt, tetapi kabel yang digunakan untuk instalasi listrik tersebut tidak mengakomodir kapasitas listriknya itu sendiri. Kemudian yang terjadi adalah terjadi percikan api, kemudian terbakar. Jadi kabelnya kalau bisa mah sebisa mungkin harus yang sesuai, yang tebal begitu, jangan kabel yang tipis. Itu bisa mengakibatkan kalau arus listriknya terlalu gede menimbulkan api. Dan yang ketiga adalah api alami. Ya, ini biasanya kalau bencana alam ada lahar kah, ya kan? Gitu, ada gunung meletus dan sebagainya. Begitu. Sekarang bagian C, tipe-tipe kebakaran dibagi menjadi beberapa. Ya, kalau nggak salah ada 6 tipe. Yang pertama, tipe kebakaran tipe A. Ini disebabkan oleh kertas, oleh kayu. Bagaimana cara memadamkannya? Bisa menggunakan air ya, dapat kita gunakan air untuk memadamkan kebakaran tersebut, atau dengan pasir ya, pasir putih kah atau pasir hitam kah, atau juga busa gitu. Bagaimana Pak dengan yang namanya APAR, alat pemadam api ringan? Nanti kita bahas setelah ini. Sekarang kita bahas tipe-tipe kebakarannya dulu. Nomor 2 ya, tipe kebakaran yang tipe B. Nah, ini disebabkan oleh bensin, nah, kan, yang berasal dari minyak bumi, gas bumi atau gas LPG gitu, atau gas LNG, liquid natural gas gitu, atau solar. Bagaimana cara memadamkannya? Gunakan serbuk kering. Ada juga yang menggunakan karbon dioksida CO2. Ada juga yang menggunakan busa gitu. Nanti larinya lagi untuk permulaan menggunakan APAR terlebih dahulu gitu. Ini busanya bukan kasur busa, bukan. Busa berupa cairan ya. Kalau kasur busa tambah gede itu api. Kemudian kebakaran tipe C. Nah, tipe C berarti disebabkan oleh aliran listrik. Bagaimana cara memadamkannya? Dengan uap air. Nanti gimana Pak? Nyetrum enggak? Itu enggak kalau udah kebakar mah, tapi kalau bisa mah jangan kebakaran ya. Bisa digunakan juga namanya CO2 atau karbon dioksida, udah dikemas. Terus bisa juga dipadamkan dengan serbuk kering atau bubuk kering.
Berikutnya nomor 4, tipe kebakaran tipe D, kebakaran tipe D. Ya, ini logam. Nah, ya, ini logam biasanya pabrik-pabrik pengolahan benda-benda metalik ya kan, benda-benda metal gitu. Pabrik baja kah atau pabrik otomotif kah. Nah, ini juga bisa menyebabkan kebakaran. Bagaimana cara memadamkannya? Gunakan serbuk sodium gitu. Dan yang kelima, tipe E. Nah, ini disebabkan oleh radioaktif, maksudnya nuklir ya. Gitu, pembangkit listrik tenaga nuklir. Waktu itu Indonesia pernah pengen bikin di Jepara. Gitu, nggak tahu tuh jadi atau enggak. Kalau dulu pernah di Chernobyl itu Soviet atau sekarang Rusia atau Ukraina gitu. Pernah bocor reaktor nuklir, itu limbah radioaktifnya atau kebocoran radioaktif luar biasa itu. Udah seperti bencana yang besar gitu. Kalau di teorinya sih belum ada cara untuk memadamkannya kebakaran yang disebabkan oleh radioaktif, tapi untuk permulaan bisa diusahakan dengan serbuk kering begitu ya. Dan yang terakhir adalah tipe K, A B C D E K, bukan F, K, tipe K gitu. Ini disebabkan oleh lemak makanan. Nah, biasanya anak-anak kitchen nih, orang-orang dapur ya. Bisa Pak bikin terjadi kebakaran? Bisa, kan lemak itu minyak gitu. Kalau emang terjadi kebakaran, dipadamkan dengan menggunakan karbon dioksida atau CO2. Baik, itu aja yang bisa kita bahas pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.